Assalamualaikum teman-teman Lersiva di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas salah satu materi tentang ilmu keperawatan. Materi ini sering banget muncul di soal uji kompetensi nurse, jadi ikutin videonya sampai akhir ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pemeriksaan visus. Jadi, apa sih itu pemeriksaan visus? Kita lihat definisinya. Pemeriksaan visus dilakukan untuk menilai ketajaman mata pasien yang dilakukan pada pasien yang memiliki keluhan penglihatan. Misalnya, pada pasien yang sering kita jumpai di rumah sakit itu atau di klinik atau di poli, yaitu pasien yang mengalami rabun jauh. Alat yang digunakan ketika kita melakukan pemeriksaan visus salah satunya adalah Snellen chart. Gambar ini adalah salah satu bentuk Snellen chart. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, maka pasien dalam keadaan posisi duduk dengan jarak 5-6 meter dari Snellen chart. Kenapa 5-6 meter? Karena pada jarak tersebut, mata pasien dalam kondisi istirahat tanpa adanya akomodasi, sehingga visusnya dapat dinilai dengan baik. Pemeriksaan visus ini, teman-teman, dilakukan harus sesuai dengan SOP atau Standar Operational Procedure. Jadi, langkah pertama, tetap ya cuci tangan. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan pasien. Ketiga, pastikan cahaya di dalam ruang tempat kita melakukan pemeriksaan tersebut itu cukup, artinya tidak terlalu terang, juga tidak terlalu gelap. Keempat, posisikan pasien. Kemudian yang kelima, instruksi yang diberikan kepada pasien itu harus jelas, jadi kata-kata atau kalimat-kalimat perintah instruksi yang diberikan kepada pasien harus jelas. Keenam, minta pasien untuk menutup satu mata menggunakan telapak tangan tanpa menekan bola mata. Jadi kalau mata kanan yang kita lakukan pemeriksaan, maka mata kiri yang ditutup, begitu pula sebaliknya, tapi tidak boleh menekan bola mata. Setelah menutup bola matanya, kita minta pasien untuk melihat ke depan, melihat lurus ke arah Snellen chart tanpa melihat kiri dan kanan dan fokus ke Snellen chart. Dahinya lurus dan tidak boleh menunduk. Yang ketujuh, kita melakukan pengecekan tiap baris. Jadi di Snellen chart itu ada beberapa huruf yang semakin ke bawah semakin banyak dan semakin kecil. Dan di sebelah itu adalah hasil visusnya. Pada kondisi normal biasanya berada pada jarak 20 feet, di mana pada mata normal juga dapat melihat di jarak 20 feet. Cara pembacaannya mulai dari yang paling atas, yang ukuran hurufnya paling besar. Apabila pasien dapat melihat dan menyebutkan dengan benar huruf di baris pertama, maka kita lanjut ke baris yang kedua. Apabila di baris kedua, pasien dapat menyebutkan kedua huruf tanpa adanya kesalahan, maka kita lanjut ke baris ketiga atau baris berikutnya, begitu seterusnya. Nah, ada beberapa ketentuan pada saat kita melakukan interpretasi pada penilaian visus. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pasien ada kesalahan atau tidak mampu menyebutkan dengan benar satu huruf pada satu baris, itu ada ketentuannya. Oke, ketentuan yang pertama, dicatat baik-baik ya teman-teman. Kuncinya ada di 3 poin ini. Yang pertama, apabila pasien tidak bisa menyebutkan satu huruf, maka visusnya berada pada baris tersebut. Contohnya, misalnya pada baris ke-6, di situ ada 6 huruf, kemudian pasien salah menyebutkan satu huruf di antara ke-6 huruf tersebut, maka visusnya tetap berada pada baris ke-6. Yang kedua, apabila pasien tidak bisa menyebutkan 2 huruf, maka visusnya tetap. Kita ambil contoh lagi di baris ke-6, di situ ada 6 huruf. Pasien salah menyebutkan 2 huruf, maka visusnya tetap berada pada baris ke-6. Kemudian yang ketiga, pasien tidak bisa menyebutkan lebih dari setengah, maka visusnya berada pada baris di atas baris tersebut. Contohnya, kita ambil baris ke-6 lagi, ada 6 huruf, pasien tidak bisa menyebutkan lebih dari setengah huruf yang ada di baris ke-6 tersebut. Di baris ke-6 ada 6 huruf, artinya lebih dari 3 huruf, dia salah menyebutkannya. Jadi, visusnya berada di atas baris tersebut, artinya visusnya berada di baris ke-5. Oke, teman-teman? Udah paham ya?
Jadi, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Ketika nanti teman-teman mendapatkan soal tentang visus, teman-teman sudah mudah menjawabnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke seluruh akun sosial media yang teman-teman punya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.